Halo, selamat sore teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Mumun S. Badaroni untuk channel Ngaprak. Nah, teman-teman, pada sore hari ini saya ingin sedikit sharing tentang penggunaan mobil 4x4 atau 4 wheel drive atau double cabin yang biasa digunakan di pertambangan ya. Di mana ada beberapa anggapan tentang 4x4. Dalam hal ini tentang penggunaan 4x4. Jadi ada beberapa paradigma yang membelenggu tentang penggunaan 4x4 khususnya di pertambangan sehingga tidak bisa digunakan dengan secara maksimal. Yang pertama, 4x4 itu dianggap tidak bisa cepat. Artinya ketika kita menggunakan 4x4 itu kecepatan tidak bisa cepat. Nah, anggapan ini timbul karena beranggapan bahwa 4x4 itu hanya untuk gigi 1 dan gigi 2. Padahal penggunaan 4x4 bisa di gigi 3, gigi 4, gigi 5 sesuai kebutuhan kita. Nah, hal ini yang membelenggu teman-teman beranggapan bahwa untuk tidak menggunakan 4x4 karena 4x4 itu tidak bisa cepat. Yang berikutnya itu 4x4 dianggap adalah memboroskan bahan bakar ya. Kalau kita tidak menggunakan 4x4, kita melalui medan katakanlah tanjakan, tentu kita akan memaksakan kendaraan itu sehingga kita bermain di RPM tinggi. Namun ketika kita menggunakan 4x4, kita akan bisa merayap dan RPM-nya rendah. RPM tersebut adalah menandakan banyaknya proses bahan bakar dibakar di dalam mesin kendaraan. Rotation per menit, jadi artinya berapa kali pembakaran dilakukan dan itu memerlukan bahan bakar. Artinya yang RPM rendah itu adalah bahan bakarnya lebih hemat dibandingkan kalau kita memaksakan mobil di RPM yang lebih tinggi. Yang ketiga, itu dianggap bahwa 4x4 tidak boleh digunakan lama. Nah, kalau kita kembalikan, kalau begitu 4x4 sampai berapa lama? Rata-rata kita tidak punya patokan sampai berapa lama 4x4 itu bisa digunakan. Nah, ini juga adalah anggapan yang salah ya. 4x4 bisa digunakan selama kita membutuhkannya ya. Bahkan kita mengenal sekarang kendaraan-kendaraan yang dengan fitur yaitu adalah all time 4 wheel drive. Artinya kendaraan itu dibuat dengan 4x4-nya seterusnya adalah aktif sepanjang kendaraan itu digunakan. Berapa jam? Itu tergantung dari kebutuhannya. Itu pembuat mobil sudah membuat seperti itu. Artinya paradigma yang mengatakan bahwa 4x4 tidak boleh digunakan lama, itu adalah paradigma yang salah. Jadi artinya 4x4 itu sebenarnya bisa digunakan sepanjang waktu kita memerlukannya. Oke ya. Dan anggapan yang lainnya adalah 4x4 tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan di jalan yang mulus. Nah, ini ya. Kembali ke tadi, kendaraan all time 4 wheel drive itu banyak digunakan sekarang itu adalah di kendaraan-kendaraan yang biasa, artinya kendaraan adalah passenger ya, seperti sedan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat jenis kendaraan ini, berarti kendaraan tersebut digunakan di jalan yang mulus, jalan aspal. Nah, ini anggapan juga yang salah bahwa 4x4 itu hanya digunakan di jalan yang rusak. Sebenarnya 4x4 itu adalah untuk kestabilan. Ketika menikung itu tidak akan terjadi oversteer ataupun understeer. Karena putaran roda depan dan belakang itu sama untuk kestabilan. Sehingga ketika masuk tikungan kita akan lebih aman. Ya. Nah, ini anggapan yang salah bahwa 4x4 itu bukan hanya digunakan jalan tanah, jalan mulus pun kalau misalnya banyak tikungan, banyak tanjakan, banyak turunan akan lebih stabil menggunakan 4x4 ya. Nah, teman-teman, itu beberapa anggapan yang pada umumnya itu terjadi di beberapa pengguna 4x4 khususnya di pertambangan. Nah, satu hal lagi, dianggap bahwa 4x4 akan merusakkan. Oke ya, bicara merusakkan, kenyataannya banyak yang tidak menggunakan 4x4 tapi kendaraannya rusak. Kenapa? Karena memaksakan. Ketika ada medan yang harusnya dengan 4x4, dia tidak gunakan 4x4 sehingga main setengah kopling, kemudian menghentak-hentak ya. Nah, ini anggapan ini yang salah. Bahkan saya temukan ada kerusakan per belakang
di mobil-mobil double cabin itu justru karena 4x4-nya tidak digunakan. Kenapa demikian terjadi? Karena ketika ada jalan yang bergelombang itu ada hentakan-hentakan ya, karena putaran roda depan dan belakang berbeda. Namun ketika pakai 4x4 itu akan lebih stabil sehingga tidak ada hentakan-hentakan ke per ya. Jadi kalau ada gundukan, roda depan itu tidak tertahan tapi dia mengais kalau pakai 4x4 dengan putaran yang sama dengan roda belakang sehingga lebih nyaman. Disinilah kita bisa buktikan bahwa 4x4 itu selain juga bisa lebih nyaman juga lebih stabil. Nah, kemudian anggapan berikutnya bahwa 4x4 itu hanya dipakai setelah kejeblos. Artinya fitur ini bukan dianggap fitur keselamatan. Nah, kalau kita asumsikan terhadap katakanlah safety shoes, kita mungkin menggunakan safety shoes setelah kaki kita kejepit. Seharusnya kita gunakan safety shoes ada sebelumnya. Artinya 4x4 itu harusnya digunakan adalah sebelum terjadi kecelakaan ataupun sebelum terjadi mobil kita adalah kejeblos atau tidak kuat. Nah, disinilah paradigma yang menganggap bahwa 4x4 itu sebagai alat tambahan. Pada 4x4 adalah alat keselamatan. Jadi harus dipakai sebelum kejadian, sebelum mobil terpelintir, sebelum mobil tidak kuat. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari saya tentang penggunaan 4x4 berdasarkan paradigma yang membelenggu selama ini digunakan khususnya di teman-teman kita. Oke, mudah-mudahan ada